Cara cerdas Ki Jurumartani menghindari pertumpahan darah. Sudah berhari-hari Senapati Inggalaga merambah hutan di sisi timur kerajaan Mataram yang dipimpinnya. Bersama Ki Jurumartani, dia telah menempuh perjalanan berhari-hari untuk melaksanakan pertapaan. Aku sangat haus Pamanda, kata Senapati kepada orang tua yang menjadi teman seperjuangan ayahnya Ki Ageng Pemanahan tersebut. Ki Jurumartani yang juga berposisi sebagai patih tersebut merasa kasihan dengan kondisi rajanya tersebut. Dia menyadari kondisi Senapati memang sudah cukup lelah. Sesakti apapun orang, jika tidak minum maka tetap saja akan tidak berdaya. Sebagaimana tertuang dalam serat Srinata Babat Tanah Jawi terjemahan Anton Suparnjo di Pomenggolo disebutkan Ki Jurumartani berupaya untuk mencari air, tetapi tak juga berhasil. Sampai kemudian dia ingat wilayah tersebut dekat dengan rumah seseorang yang sangat disegani yakni Ki Ageng Giring. Sebaiknya kita ke rumah Ki Ageng Giring saja Ngger, kata Ki Jurumartani yang diiyakan oleh Senopati. Ki Ageng Giring sedikit kaget dengan kedatangan dua orang tersebut. Untuk Jurumartani dia tidak asing, tetapi sosok muda yang bersamanya belum pernah dia lihat. Darahnya berdesir ketika Jurumartani memperkenalkan siap orang yang bersamanya tersebut. Ini adalah Senapati Inggalaga, kata Jurumartani. Bagi Ki Ageng Giring, nama Senapati Inggalaga sudah kerap dia dengar, tetapi baru kali ini dia bertemu langsung. Bukan dia sebagai raja yang membuat Ki Ageng Giring jantungnya berdetak, tetapi dia ingat dengan Ki Ageng Pemanahan, ayahnya yang sudah mengingat sebuah janji dengannya. Segera Ki Ageng Giring menjamu dua tamunya tersebut. Seorang gadis keluar membawa makanan dan minuman untuk tamu. Gadis yang ternyata adalah putri dari Giring. Dua tokoh tua, Giring dan Martani tiba-tiba memiliki pikiran yang sama. Mungkin gadis ini akan jadi jalan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang jika tidak diselesaikan akan terus mengganggu perjalanan Mataram, batin Ki Jurumartani. Ki Ageng Giring, tokoh yang menetap di Gunung Kidul memang menjadi sosok yang sangat penting bagi keberadaan Mataram. Perjanjiannya dengan Pemanahan sangat terkenal ketika mereka masih sama-sama berjuang mencari wahyu keraton. Siapa Ki Ageng Giring dan apa perjanjian yang disepakati dengan Ki Ageng Pemanahan? Dalam ensiklopedi Gunung Kidul disebutkan Ki Ageng Giring dalam kisah ini adalah mengacu pada Ki Ageng Giring III. Ki Ageng Giring I adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya IV dari Retna Mundri, yang hidup dan menetap pada abad ke-16 di Desa Sodo Giring, Kecamatan Palian sekitar 6 km arah barat daya kota Wonosari. Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan disebut sama-sama murid dari Sunan Kalijaga. Karena sama-sama terah Majapahit keduanya bertekad untuk meneruskan kejayaan negeri tersebut. Lepas apakah kisah ini nyata atau sanepan, cerita yang dikisahkan dengan menggunakan gambaran lain, dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan Ki Ageng Giring mendapatkan wangsit bahwa wahyu kerajaan akan turun pada sebuah pohon kelapa yang hanya berbuah satu. Siapa yang meminum air tersebut, maka dialah yang akan menurunkan para raja Jawa selanjutnya. Singkat cerita Ki Ageng Giring memetik buah kelapa tersebut tetapi menyimpannya dan ditinggal ke ladang supaya dia haus. Karena syaratnya air kelapa harus habis dalam satu kali minum. Saat di ladang itulah Pemanahan datang, dalam kondisi haus dia segera minum air kelapa itu. Tentu saja ini membuat Ki Ageng Giring kaget, marah, kecewa tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah takdir bukan keturunannya yang menjadi raja. Tetapi kemudian Ki Ageng Giring meminta janji Pemanahan bahwa nantinya Raja ke-7 Mataram harus diambil dari keturunannya. Pemanahan pun menyetujui. Perjanjian itulah yang membuat Ki Ageng Giring berdesir saat kedatangan Senapati Inggalaga. Saat melihat anak gadisnya keluar, Giring ingin meminta agar Senapati menikahinya agar ada jalan untuk memenuhi janji tersebut. Tetapi bagaimanapun dia tidak ingin terlalu merendahkan diri. Dalam pemikiran Jurumartani juga muncul ide yang sama, tetapi dia masih menahan diri dan akan mencari waktu yang tepat untuk berbicara. Setelah merasa cukup, kedua tamu itu segera minta diri, dan dalam perjalanan dari Giring itulah Ki Jurumartani mengungkapkan idenya agar raja pertama Mataram itu menikahi putri Ki Ageng Giring. Awalnya raja yang masa mudanya bernama Sutawijaya itu menolak. Alasannya, gadis itu tidak cantik. Tetapi setelah dijelaskan tentang perjanjian ayahnya dengan Ki Ageng Giring, mau tidak mau Senapati berpikir juga. Jika tidak diselesaikan, masalah ini akan terus mengganggu perjalananmu, Ngger, rayu Ki Jurumartani. Akhirnya, putra angkat Hadiwijaya yang saat dipajang berjuluk Mas Ngabehi Loring Pasar tidak bisa menolak.
Keduanya kembali ke kediaman Ki Ageng Giring dan menyatakan niatnya yang tentu saja disambut gembira. Akhirnya Senapati menikahi Putri Giring dan tinggal beberapa waktu di tempat tersebut. Disebutkan saat Senapati kemudian kembali ke Mataram, istrinya ditinggal dalam kondisi hamil. Dalam babat Tanah Jawa tidak disebutkan siapa nama anak Ki Ageng Giring tersebut, tetapi dalam ensiklopedi Gunung Kidul disebutkan Ki Ageng Giring memiliki dua anak yakni satu laki-laki bernama Ki Ageng Wonokusumo yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring IV dan satu perempuan bernama Rara Lembayung. Lagi-lagi Ki Jurumartani menunjukkan dirinya sebagai pengatur strategi yang handal karena setidaknya tidak ada lagi masalah dengan Ki Ageng Giring yang bisa saja meletup menjadi perlawanan di masa depan. Hanya saja, apakah kemudian janji Raja Ketujuh adalah keturunan Ki Ageng Giring memang tetap sulit untuk dilacak dan dibuktikan. Salah satunya karena intrik dan campur tangan politik Jawa pada kurun waktu itu sangat keras. Kerajaan Mataram berpindah-pindah dari Kota Gede ke Pleret, dari Pleret ke Kartasura dan akhirnya dari Kartasura ke Surakarta. Kita hanya mengetahui Panembahan Senopati kemudian menurunkan Panembahan Sedokrapiak. Panembahan Sedokrapiak menurunkan Raden Mas Rangsang yang kita kenal dengan Sultan Agung Hanyakrakusuma. Pada masa Sultan Agung Kerajaan Mataram mencapai puncak keemasannya secara kewilayahan, keprajuritan, keagamaan, sosial budaya dan ekonomi. Namun pasca Sultan Agung, Mataram benar-benar harus berjuang mempertahankan eksistensinya karena banyak intrik baik internal maupun eksternal berupa kedatangan penjajah. Namun babat nitik Sultan Agung menguraikan perjalanan Sultan Agung, mengisahkan pada suatu ketika Parameswari Amangkurat I, Ratu Labuhan, melahirkan seorang bayi yang cacat. Bersamaan dengan itu istri Pangeran Arya Wiramanggala, keturunan Kajoran, yang merupakan keturunan Giring, melahirkan seorang bayi yang sehat dan tampan. Amangkurat mengenal Panembahan Kajoran sebagai seorang ulama sepuh dan dapat menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu putranya yang cacat dibawa ke Kajoran untuk dimintakan penyembuhannya. Kajoran merasa bahwa inilah kesempatan yang baik untuk merajakan keturunannya. Dengan cerdiknya bayi anak Wiramanggala yang dikembalikan ke Amangkurat I ditukar dengan menyatakan bahwa upaya penyembuhannya berhasil. Bayi itu kemudian dikenal sebagai Pangeran Puger. Dengan demikian, menjadi benarlah bahwa pada urutan keturunan yang ketujuh keturunan Ki Ageng Giringlah yang menjadi raja, meskipun silsilah itu diambil dari garis perempuan. Pangeran Puger menjadi Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I dan diyakini berdarah Giring.